Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini hari Minggu tanggal 6 ya. Tanggal 6 Desember insyaallah kita akan sama-sama belajar. Seperti yang saya sebutkan minggu lalu, mungkin 2 minggu yang lalu saya bilang, ketika di masjid malam minggu kita bahas tentang satu materi, maka hari minggunya kita bahas ulang materi itu. Supaya apa? Pertama, kalau kita sering mengulang, mudah-mudahan kita semakin paham. Jadi kalau ibu-ibu semalam ada yang datang ke masjid, kita ulang materi itu supaya mudah-mudahan kita lebih paham. Kalau ibu-ibu yang semalam mungkin sibuk nggak datang di masjid, kita sama-sama belajar sekarang. Adapun apa yang akan saya bahas sesuai dengan materi yang semalam saya bahas di masjid itu adalah tentang roja dan khauf. Kalau kita biasanya ngaji itu Bu, ranah kita atau muatan kita belajar tentang tauhid, tentang fikih. Nah, untuk roja dan khauf ini materinya, muatannya atau ruang lingkupnya yaitu pelajaran-pelajaran tasawuf. Apa tasawuf itu? Tasawuf itu bahasa Arab, asal katanya dari sofa. Bu Haji Mahirul nih punya sofa di rumah. Sofa itu apa Mahirul? Tempat duduk. Sofa itu ya, asal kata tasawuf itu dari sofa. Sofa yasifu saufan. Sofa itu artinya lembut, halus. Nah, itu sofa. Artinya kalau kita belajar ilmu tasawuf, ilmu yang akan melembutkan, menghaluskan hati kita. Ketika hati sudah halus, hati sudah lembut, hati itu gampang untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya kenapa ada orang sudah disuruh berkali-kali, yuk ngaji, ada aja alasannya. Yuk sholat, ada aja alasannya. Kenapa? Mungkin saja karena hatinya masih keras. Jadi kita belajar tasawuf itu penting sebenarnya. Kenapa? Untuk melembutkan hati. Nah, pelajaran khauf dan roja ini saya akan percepat karena waktu kita mungkin gak banyak ya, setengah jam mungkin mudah-mudahan selesai. Pelajaran roja dan khauf ini adalah muatannya tentang ilmu tasawuf. Ilmu untuk melembutkan hati kita. Apa itu roja, apa itu khauf? Kalau diibaratkan roja dan khauf ini adalah dua sayap seorang yang beriman. Sayap roja dan sayap khauf. Untuk mencapai ridho Allah, dia harus punya dua sayap ini, sayap roja dan sayap khauf. Kalau sayap itu oleng sebelah, nggak bakalan benar terbangnya, betul nggak? Burung misalkan, burung gereja. Ya, konon katanya burung gereja sekarang sudah mualaf Bu, karena sering di masjid. Burung gereja katanya sudah mualaf sekarang karena sering di masjid, jarang di gereja. Burung gereja sayap satunya misalnya sayap kanan lebih besar, sayap kecil lebih kecil. Kira-kira gimana terbangnya? Miring, bahkan jatuh, nggak benar. Sama khauf dan roja ini di dalam diri kita tuh harus ada. Apa khauf, apa roja? Kita bahas roja dulu. Roja ini adalah pengharapan. Orang beriman harus punya rasa pengharapan kepada Allah. Jangan sampai rasa harap kepada Allahnya nggak ada. Artinya kalau tidak ada rasa harap, dia akan putus asa. Ngedoa nggak bakalan beres. Aduh, ngapain saya ngedoa sekarang? Kemarin doa saya yang minggu lalu aja belum dikabulkan sama Allah. Aduh, saya nggak maulah berdoa. Nunggu aja doa yang kemarin dikabulkan. Ini rojanya, harapan kepada Allahnya tipis. Jadi kita sebagai orang beriman harus ada roja tuh Bu, di dalam diri, di dalam hati kita. Yang kedua khauf. Khauf ini apa? Rasa takut. Khauf juga harus besar di dalam diri kita. Jangan sampai khauf itu tidak ada di dalam diri kita. Maksudnya gimana? Misalkan kita lebih sering mendengar kisah-kisah yang sebenarnya kita dengar itu untuk hikmah. Contoh kisah seorang pelacur yang gara-gara ngasih air ke anjing, pelacurnya masuk surga. Pernah dengar kan? Pernah kita dengar. Kadang kita mendengar itu cuman itu cerita untuk hikmah. Sehingga mendengarnya kita sering mendengar itu. Itu terus kita dengar. Kita dengar cerita orang yang membunuh 100 orang tapi tetap masuk surga. Itu aja yang kita dengar. Sementara peringatan Allah jarang kita dengar. Maknanya gimana? Nanti rasa khauf kita terlalu rendah. Akhirnya kita bilang, nggak apa-apalah saya misalkan maksiat sekarang.
Saya berdosa sekarang, kan Allah Maha Pengampun. Itu orang 100 bunuh 100 orang aja diampuni sama Allah. Nanti saya tinggal ngasih aja minum ke anjing. Minum ke anjing masuk surga. Padahal maknanya orang yang ngasih air minum ke anjing itu bukan semata-mata ngasih minum terus masuk surga. Tapi kisahnya itu lebih panjang daripada itu. Ya, pelacur ini ngasih minum ke anjing. Anjingnya ada di seperti lumpur gitu, selokan yang ada lumpurnya, diangkat anjingnya, kemudian dikasih air minum karena anjing ini kelihatan kehausan. Ketika dikasih air minum, anjing ini jadi nurut ke pelacur itu, kemana-mana diikutin. Seolah-olah anjing ini menunjukkan rasa terima kasihnya ke pelacur itu. Akhirnya dia berpikir, anjing aja makhluk hina, baru dikasih air putih sedikit, kok bisa bersyukur kepada saya? Saya yang dikasih Allah, nikmat banyak. Tangan saya bisa gerak, semua tubuh saya ada nikmat dari Allah. Bahkan kalau kita hitung nikmat gak bakalan bisa. Ada seorang stand up komedian itu menghitung nikmat Allah. Saya rasa dia bakalan bisa. Ternyata akhirnya memang tidak akan bisa. Kenapa? Di dalam satu mata kita ini aja mungkin kita gak bakalan bisa hitung nikmat, Bu. Mata kita ada pupilnya, ada bagian-bagiannya. Dari pupil nih, Bu, nanti ada lagi sel-selnya, bahkan jutaan sel. Sehingga setiap apa yang ada di mata kita ini pasti itu adalah ada nikmatnya. Akhirnya kata pelacur, anjing ini saja dikasih air putih bersyukur, kok saya sudah dikasih hidup, dikasih tenaga, kok saya kayak gini terus, kok saya terus-terusan maksiat, kok saya nggak pernah tobat. Karena anjing akhirnya dia tobat. Bukan artinya dia ngasih minum ke anjing kemudian tiba-tiba masuk surga. Kemudian ada yang namanya orang membunuh 100 orang kemudian masuk surga. Kenapa? Karena ketika dia membunuh 100 orang, kemudian dia setelah bunuh 100 orang itu, Bu, dia mencari orang-orang yang bisa membuat dia tenang karena dia merasa takut kepada Allah. Dia sudah bunuh 100 orang, tapi dia merasa, aduh takut betul saya sama balasan dari Allah. Saya ini banyak kali dosa. Gimana ini rasanya? Dia cari-cari, Bu, cari ustadz, cari kemana-mana dia. Akhirnya sebelum dia ketemu orang itu, dia wafat. Wafatnya karena rasa takutnya kepada Allah, karena rasa haupnya kepada Allah. Dia masuk surga bukan semata-mata bunuh orang, kemudian tobat. Dengan tobat cuma sekedar dari mulut, tidak. Tapi dia ada perasaan takut kepada Allah. Makanya roja dan khauf ini harus ada. Nah, saya akan menjelaskan roja dan khauf ini tentunya dengan banyak contoh dan banyak cerita. Ketika kita punya sifat roja dan khauf, Bu, di dalam diri kita nggak bakalan bisa yang namanya ninggalin sholat. Ada tips dan trik supaya ibu terbuka pintu roja dan pintu khaufnya. Sehingga ketika pintu roja dan pintu khauf terbuka, ibu nggak bakalan bisa ninggalin sholat. Dan ibu nggak bakalan bisa ninggalin apa yang diperintahkan Allah. Bahkan ibu merasa sangat berdosa ketika membuat satu aja kesalahan kepada Allah. Idza aradta, jika kalian pengen, ayabtaha, untuk dibukakan laka kepada kalian, babar roja, pintu roja, pintu pengharapan. Kalau kita pengen hati kita dibukakan pintu pengharapan, fashhad, maka saksikan, ma minhu ilaik, apa yang ada di diri kalian. Kalau kita misalkan suatu hari berputus asa nih, Bu. Ya Allah, saya sudah usaha kok nggak pernah berhasil. Ya Allah, saya sudah berdoa kok nggak pernah dikabul. Ya Allah, saya sudah ini. Akhirnya putus asa. Ketika itu terjadi, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan, fashhad ma minhu ilaik. Kalau dikala kita putus asa nih, Bu, dengan apa yang Allah berikan, dengan sesuatu yang seolah-olah nggak sesuai dengan yang kita inginkan, maka saksikan apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita merasa Allah ini nggak bakalan ngabulin doa kita, kita lihat apa yang ada di diri kita. Tangan kita bisa gerak, kita punya anak kita sehat, kita punya mata kita masih bisa ngelihat, kita punya semua tubuh kita masih berfungsi. Kira-kira siapa yang ngasih ini, Bu? Siapa yang ngasih ini? Allah. Ketika kita putus asa, kok kita bisa putus asa sementara Allah selama ini terus ngasih kepada kita nikmat-nikmat. Akhirnya pintu roja ini terbuka dalam diri kita. Akhirnya kita nggak pernah putus asa lagi kepada Allah. Kemudian ketika kita pengen dibukakan pintu khauf, pintu takut di dalam hati kita, yuk masuk biar nggak kepanasan. Nanti selesai Bu Saidah, nanti selesai tausiah meleleh nanti di situ. Cair nanti. Masuk. Nah, ngomongnya permen apa lilin? Tak apa-apa, Bu Saidah, semakin panas semakin banyak pahalanya. Iya. Sampai mana tadi? Khauf.
Tadi roja, sekarang haub. Ini haub yang mempunyai peranan sehingga kita nggak pernah ninggalin kewajiban. Kalau kita nggak mau ninggalin kewajiban, kalau pengen dibukakan pintu haub, caranya gimana? Wa idza aratta, dan jika kalian pengen taha untuk dibukakan laka bagi kalian babal haub, pintu rasa takut, pintu haub, fashad ma minka ilaih. Kalau kita misalkan pengen dibukakan rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita ini tidak seenaknya melalaikan Allah, maka kita saksikan, kita hitung-hitung kira-kira selama hidup kita apa yang kita berikan kepada Allah, bakti apa yang kita lakukan untuk Allah. Sementara yang semua diberikan ini adalah milik Allah. Sehat Allah yang ngasih, anak Allah yang ngasih, suami segitu gantengnya, kumisnya baplang, Allah yang ngasih. Ya. Misalkan kalau ada kumis baplangnya, kemudian suami nggak direbut sama pelakor, padahal pelakor ada di mana-mana kan Bu? Kenapa bisa nggak direbut sama pelakor? Allah yang ngasih. Bukan nggak mustahil kalau kata Allah, muqallibal qulub, dibalikkan hatinya. Tadinya sayang kepada ibu melihat seperti bidadari, sekarang ngelihatnya seperti ikan teri misalkan. Ya, misalkan. Siapa yang buat hati suami ibu itu cinta? Allah sudah ngasih semuanya, bahkan tidak ada Bu, tidak ada satu gerakan pun di tangan kita kecuali Allah yang ngasih nikmat gerakan itu. Garuk, contoh garuk aja misalkan, gatal nih telinga atau alis kita gatal, Allah nggak ngasih itu garuk, nggak diizinkan tangan ngegaruk, sakit tuh Bu, gatal mau gimana nih, ngelus-ngelus tembok gini ya. Coba. Garuk ini pun nikmat dari Allah. Nah, setelah banyak nikmat yang Allah kasih, apa yang kita sudah baktikan kepada Allah? Makanya Bu, nggak ada orang yang masuk surga karena amalnya sendiri, nggak ada. Bahkan seandainya kita ibadah, dikasih umur 1000 tahun, ibadah seumur hidup, siang malam ibadah, nggak bakalan bisa menjadikan wasilah atau menjadikan penyebab kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Kita masuk ke dalam surga karena rahmat dari Allah. Makanya di sini saya ngutil atau mengutil, apa namanya mengutil itu ya? Mengutip, mengutil itu kutil jadinya. Mengutil ucapan Kiai Haji Abdul Khalidi. Beliau pupu dikutil gimana caranya? Yang ada kalau pupu kena tangan jadi kutil. Kata Kiai Haji Abdul Khalid, dia menyebutkan nggak ada satupun manusia di dalam dirinya kecuali dua hal. Yang pertama ada af'al, yang kedua ada ahwal. Apa af'al itu? Apa ahwal itu? Af'al ini adalah segala sesuatu yang bentuknya perbuatan zohir. Makan perbuatan zohir, jalan perbuatan zohir, sholat perbuatan zohir. Itu af'al. Di dalam diri kita pasti ada af'al. Kalau nggak ada af'al kita patung. Ya. Kemudian ada yang namanya ahwal. Ahwal ini adalah perbuatan hati. Apa yang tersirat, apa yang tersebut, apa yang terucap di dalam hati itu namanya ahwal. Kadang manusia sibuk membenarkan apa yang disebut af'al, tapi jarang manusia memperhatikan ahwal. Coba kita analisa aja Bu, simpelnya. Kita lebih sering bangun rumah atau bangun hati? Bangun rumah. Kita rasanya kalau rumah nggak ada atap, malas kita. Wah, atapnya harus dibangun sebagus-bagusnya. Rumah yang sering kita bangun. Kenapa? Itu untuk af'al. Sering nggak kita untuk membangun hati? Sehingga hati kita nggak ada rasa sirik kepada orang lain, nggak ada rasa dengki kepada orang lain, nggak ada rasa nggak enak walaupun sedikit ketika ngelihat orang senang. Pernah nggak kita bangun itu? Padahal sebenarnya ahwal inilah yang berperan bisa menggerakkan af'al. Contohnya gini, Ibu dulu waktu muda, Ibu pernah muda kan? Pernah. Siapa tahu ada yang langsung tua di sini kan? Ibu pernah muda, waktu muda pernah jatuh cinta Bu? Pernah. Pernah jatuh cinta? Hah? Muda, Dari jujur. Enggak, dari semalam Bu Aji terus yang bilang dia jatuh cinta. Sepertinya dia punya kenangan yang berbeda. Ada kenangan yang tak bisa dilupakan. Coba Bu kalau jatuh cinta ya Bu. Kalau kita sudah jatuh cinta sama sesuatu, jangankan hal baiknya, hal buruknya akan jadi baik.
Kalau sudah cinta sesuatu. Bahkan cinta itu permasalahan ahwal, bukan permasalahan af'al. Permasalahan hati, bukan permasalahan fisik. Tapi gara-gara cinta, fisik bisa kalah. Ada orang gendut, ada orang gemuk. Misalkan ototnya bu, wah kalau diginikan. Otot bu, laki-laki berotot, ototnya kalau diginikan misalkan berapa tingkat. Bahkan di setiap ototnya ada otot lagi, bahkan bola matanya ada ototnya bu. Seram kelihatannya, tapi kalau udah jatuh cinta cengeng bu. Diputusin bu, nangis. Kalau dipikir-pikir dia kok afalnya kuat, tapi kok bisa kalah karena ahwal. Malam-malam ceweknya nelpon, bang tolonglah jemput jam 3 subuh. Bang tolong jemput jam 3 subuh. Jemputnya juga bukan jauh, nggak tanggung-tanggung, jemput ke Singkawang. Malam-malam jam 3. Dek gimana mau jemput? Jembatan 40 udah rubuh misalkan. Tapi karena kita udah sayang betul itu, akhirnya kita siap-siap tuh jam 3. Bahkan kita buat alarm jam 2 harus bangun supaya nanti jam 3 nggak telat datangnya. Bahkan kita nggak tidur itu, laki-laki misalnya itu nggak tidur nunggu jam 3. Berarti dia tuh Contoh. Kacau ini. kalau siang di kota aku nih. Bu Aji Asma. Saya nyesal juga nyeritain kayak gitu. Kalau tadi malam kan ada Bapak-bapak diam aja dia. Ibu-ibu beda. Karena ibu-ibu beda ibu-ibu ya. Kita lanjut aja. Terserahlah mau bayangan itu saya, biar ibu puas. Akhirnya bu jam 3 bisa datang ke sana. Padahal biasanya orang itu jam 3 itu tidur bu, bahkan bangunnya jam 8. Tapi kok bisa nahan sampai jam 3? Fisiknya biasanya jam 3 tidur. Tapi kok bisa datang dia? Karena ahwal hatinya. Hati itu bisa mempengaruhi fisik. Makanya ada satu ayat di dalam Yusuf ayat 31 yang mana ini kita mungkin waktu kecil sering mendengar tentang kisah Siti Julaiha bersama Yusuf. Sering dengar ya? Iya. Itu Siti Julaiha bersama Yusuf bu. Ketika dulu Siti Julaiha ini tergoda kepada Nabi Yusuf. Akhirnya melakukan sesuatu, akhirnya mencoreng nama baiknya. Walaupun ditutupi oleh suaminya supaya tidak tercoreng namanya, tapi tetap tetangga-tetangganya, ibu-ibu yang lain tuh, misalkan dia punya ibu-ibu arisan bu. Ibu-ibu arisan tuh, masa iya itu Julaiha dia, si Iha itu, masa sama budaknya sendiri jatuh cinta, aduh malu-maluin katanya. Akhirnya dengar kayak gitu sampai ke telinga Siti Julaiha. Apa kata Siti Julaiha? Yaudah aku pengen buat jamuan di rumahku. Ketika itu diundang bu semua ibu-ibu. Semua ibu-ibu di kota situ diundang. Buat ngapain? Dia pengen ngetes juga. Ketika diundang setiap ibu-ibu dikasih buah. Buah ini seperti sangkis gitu. Jeruk-jeruk sangkis itu tebal kan kulitnya. Akhirnya ketika diundang bu dikasih sangkis satu persatu. Dan dikasih pisau di samping sangkis itu. Disuruh potong. Dipotong buah itu. Ketika dipotong dipanggil Yusuf sama Zulaiha. Yusuf, sini. Usop, sini. Bukan Usop Pompong. Usop Pompong ganteng juga. Tapi Nabi Yusuf lebih ganteng. Yusuf, sini katanya. Ketika Nabi Yusuf lewat, bu, dijelaskan di dalam Quran surat Yusuf ayat 31. Falamma ra'ainahu, ketika cewek-cewek itu melihat Yusuf lewat di depannya, matanya langsung tertuju kepada Yusuf, melupakan segala hal. Wa qata'na aydiyahunna, sehingga mereka bukannya motong buah tapi motong tangannya. Sehingga bukan motong buah, bu, tapi motong tangannya. Wa qulna hasyadillahi ma hadza basara. Kemudian mereka bilang, ini bukannya manusia katanya. Bukannya manusia yang lewat ini, Yusuf ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Tapi ini adalah malaikat yang mulia. Kenapa? Saking gantengnya Nabi Yusuf. Gelap bu, saya laki-laki sendiri sini. Sekarang saya tanya,
Kira-kira ibu kalau motong tangan sakit atau enggak? Sakit. Tapi kok orang itu bisa enggak sakit? Nah, nengok Nabi Yusuf saking gantengnya. Saking gantengnya Nabi Yusuf, sakit itu lupa. Sakit adalah perkara af'al. Cinta adalah perkara ahwal. Af'alnya terkena, tapi karena ahwalnya cinta, dia lupa semua itu. Makanya ada tokoh sufi yang mencari ayat tentang apakah iya sakit itu mati itu enggak sakit. Kalau kita cari di Al-Quran, Bu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas nggak bakalan ada satu ayat pun yang menjelaskan bahwasanya mati itu nggak sakit. Mati pasti sakit. Kenapa? Bahkan Nabi Muhammad aja manusia paling mulia sakit matinya, Bu. Wafatnya sakit Nabi Muhammad. Ketika wafat Nabi Muhammad nanya kepada malaikat Israel, ya Israel kayak gini, ternyata sakitnya maut. Iya betul. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Kalau gitu kumpulkan semua sakit umatku, kumpulkan kepadaku biar aku yang nanggung semua sakitnya. Sehingga dari cerita itu kita bisa ambil satu penjelasan, mati itu sakit. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad pun sakit. Sehingga dia cari-cari, Bu, ayat tentang mati nggak sakit, nggak ketemu. Akhirnya dia datang kepada gurunya dan berkata, apakah ada di Al-Quran ayat yang menjelaskan kalau kita wafat meninggal sakratul maut itu nggak sakit? Lalu gurunya menjelaskan, membacakan Quran surat Yusuf ini ayat 31. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basara in hadza illa malakun karim. Akhirnya dia baru menyangka, oh iya benar. Ternyata, Bu, memang tidak ada ayat di Al-Quran yang menjelaskan mati itu nggak sakit. Tapi ketika matinya orang beriman, dia akan melihat cahaya yang lebih indah, yaitu cahaya ilahi, yang mana di situ dia akan melihat lafaz Allah. Akhirnya dia lupa hal yang lain. Melihat Yusuf aja bisa kita lupa rasa sakit, apalagi melihat yang menciptakan Yusuf. Sehingga ketika wafat orang beriman, dia nggak bakalan sakit. Kenapa? Ini ada di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Kalau di Daqaiqul Akhbar itu bab ke-6 dan bab ke-7 itu tentang ruh yang bicara dengan malaikat maut. Ada bab ke-6 itu tentang ruh yang nggak mau dikeluarkan, tapi ketika dikasih apel dari surga, dilihatkan, cuma apel dari surga dilihatkan, akhirnya ruh itu keluar sendiri. Yang kedua, ada yang ruh ini menolak, Bu. Orang yang memang benar-benar sering amal soleh, ruhnya menolak untuk dicabut nyawa. Dijelaskan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-7, bahwasanya ketika malaikat maut diperintahkan Allah untuk cabut nyawa si fulan. Cabut nyawa si fulan. Datang malaikat maut, akhirnya pengen nyabut nyawa orang ini dari tenggorokannya. Ketika pengen dicabut dari tenggorokannya, langsung roh ini marah. Apa kata roh? Enak aja kau pengen nyabut. Aku diciptakan Allah. Kenapa kau seenaknya nyabut? Kemudian kata malaikat maut, aku diperintahkan oleh Allah. Gak bisa, di sini gak ada tempat untuk mencabut nyawa, karena kerongkongan ini terbiasa membacakan Al-Quran, terbiasa berzikir, terbiasa sholawat. Kok gak bisa nyabut dari sini? Akhirnya kalah itu debat malaikat maut, kembali kepada Allah. Nanya lagi, Allah kemana lagi nih? Singkat ceritanya ibaratnya, ya udah cari aja tempat yang lain. Kok kan bisa? Turun lagi dia, Bu, ke mata nolak. Mata nih gak bisa kau cabut dari sini. Mata nih sering ngelihat orang soleh, sering ngelihat Al-Quran. Mata ini sering melihat istriku sendiri yang halal bagiku. Akhirnya nggak bisa. Telinga juga. Semua badannya dia pengen cabut, Bu, nggak bisa. Ketika itu malaikat maut datang kepada Allah. Ya Allah, gimana nih? Ruh ini susah dicabut. Dia nolak terus. Karena dia orang yang soleh. Orang yang beriman kepada Engkau dan selalu beramal soleh. Lalu kata Allah apa? Hai malaikat maut, tuliskan di telapak tanganmu namaku. Dituliskan oleh malaikat maut nama Allah di situ. Lafaz jalalah Allah. Ketika itu disuruh turun dan perlihatkan tulisan ini. Malaikat maut turun, Bu, ke ruh tadi, dilihatkan lafaz Allah. Ketika melihat lafaz Allah, ruh tadi senangnya bukan main. Senangnya melihat sesuatu yang gak asing. Ini yang sering saya ucapkan, ini yang sering saya lihat, inilah yang sering saya sembah-sembah. Senangnya bukan main melihat lafaz Allah. Ketika senang bukan main, malaikat maut cabut nyawanya dan dia lupa rasa sakit itu. Kira-kira kita pengen kayak gitu? Mudah-mudahan kita semua wafatnya seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kalau wafat yang lain, Bu, aduh, nauzubillah. Makanya kita itu paling sering berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut.
Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita semua seperti itu. Bagaimana caranya mencapai derajat itu? Tingkatkan roja dan haub kita kepada Allah. Orang kalau misalkan sudah rojanya hilang, Bu, dia bakalan putus asa, nggak bakalan beribadah. Seperti yang saya katakan tadi, buat apa saya berdoa? Toh Allah juga nggak mungkinlah nerima doa saya. Saya ini sering maksiat, saya sering ninggalin sholat, saya sering misalkan berbuat jahat. Ngapain saya berdoa? Nggak bakalan Allah kabulkan. Ini rojanya tipis, pengharapan kepada Allah tipis. Sementara Allah bilang, la tayasu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. Kenapa? Karena rahmat Allah itu lebih dulu daripada murka Allah. Enaknya gitu. Allah itu lebih mendahului rahmatnya daripada murka. Beda sama kita. Kalau Allah tuh rahmatnya dulu yang dia dulukan. Kalau kita kadang murka dulu. Anak kita baru pengen es krim, belum kita kasih, marah dulu kita. Jangan es krim, belum lagi kita kasih, marah dulu. Belum lagi ngomong, mak pengen es, jangan gitu. Kalau Allah tidak, rahmat dulu. Dan apa yang Allah berikan ke kita, yakinlah itu yang terbaik. Kira-kira ibu nih, anak ibu misalkan masih kecil, belum pantas minum es krim, minta es krim. Ibu bakalan kasih es krim atau bakalan kasih susu? Susu. Kenapa ibu nggak nurutin anak tuh ngasih es krim? Nah, karena ibu tahu yang baik buat anak ibu, betul nggak? Kira-kira kalau Allah nggak ngasih ke kita, apakah Allah itu jahat? Tidak, karena Allah tahu yang baik buat kita apa. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya rojak kita berharap kita kepada Allah tinggi. Juga jangan sampai haub kita itu lemah. Maksudnya terlalu sering kita mendengar rasa kasih sayang Allah, bagus. Tapi jangan itu saja yang kita jadikan patokan. Allah kan maha pemaaf. Sholat zuhur kan masih ada besok. Besok aja lah sholat zuhur. Asar juga besok ada. Besok aja lah sholat asar. Allah kan maha pemaaf. Itu aja yang 100 kali bunuh orang aja diampuni. Saya kan belum pernah bunuh. Saya bunuh semut aja nggak berani. Allah kan maha pemaaf. Jangan sampai seperti itu haubnya terlalu rendah. Sehingga kita memandang Allah itu tidak ada gagahnya. Tidak boleh ketika kita menyebutkan Allah itu tidak ada gagahnya. Harus kita memandang Allah itu ada gagahnya. Ya, kurang lebih seperti itu permasalahan tentang roja dan haub. Mudah-mudahan walaupun simpel sedikit dan mungkin tidak dalam pembahasannya, mudah-mudahan kita paham apa yang dimaknai dengan roja dan haub. Dan terakhir sebagai penasihat, sebagai kesimpulannya, lalu bagaimana supaya haub dan roja kita timbul? Tadi sudah sebutkan di awal, idza aratta ayyaftaha laka babar roja fashhad ma minhu ilai. Jika kamu pengen roja itu dibukakan, maka saksikanlah apa yang ada padamu. Kalau kita merasa Allah itu nggak adil, merasa Allah itu misalkan nggak pernah ngabulin doa kita, ngerasa Allah itu nggak adil kepada kita, maka kita saksikan apa yang ada di sekitaran kita. Nikmat apa yang sudah Allah berikan. Sebanyak ini masih kita sebut Allah nggak adil dan Allah nggak sayang ke kita. Sama ketika misalkan kita pengen saksikan Allah itu kuat atau pengen buka pintu haub. Wa idza aratta ayyaftaha laka babal haub fashhad ma minka ilaih. Kalau kita pengen pintu haub dibukakan, maka saksikan apa yang sudah kita kasih kepada Allah. Kita hitung-hitung kira-kira amal kita ini sudah pas enggak kita masuk ke surga. Hitung dari kita lahir, dari kita balik, berapa kali kita sholat, kira-kira sudah pas enggak kita masuk surga. Saya rasa kalau kita hitung belum pas. Akhirnya ada rasa takut di dalam diri kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.